Nasdem mempersilahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan terkait perjanjian utang piutang senilai 50 miliar rupiah dengan Anies Baswedan. Perjanjian utang piutang itu terkait pemenangan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Nasdem pun enggan ikut campur soal isu tersebut dan menyerahkan isu yang dihembuskan sejumlah pihak kepada publik. Nah sekarang gimana nggak pusing coba? Wong rahasia Anies Baswedan yang selama ini tidak pernah diketahui oleh publik, tiba-tiba dibongkar oleh mantan tim sesnya di acara podcast coba. Nah rahasia itu adalah terkait masalah hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Jadi menurut Erwin Aksa, Anies Baswedan masih punya hutang kepada Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta. Dan tahu nggak berapa nominalnya? Nominalnya ini adalah sebesar 50 miliar rupiah coba. Luar biasa sekali kan? Coba bayangkan, demi sebuah jabatan gubernur, Anies Baswedan rela sampai harus berhutang sebesar 50 miliar rupiah. Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian juga ada perjanjian hutang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, hutang piutangnya selesai. Dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti sih 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah mengenai perjanjian pilpres itu saya tidak pernah mendengar itu. Apa yang selama ini dicitrakan ke Anies rontok satu-satu bukan oleh orang lain, tapi oleh kelakuan Anies sendiri. Dan yang menarik adalah yang membongkar kebobrokan Anies itu pendukungnya sendiri. Mulai dari soal piutang yang ternyata banyak banget, lalu juga soal perjanjian yang dibuat Anies di waktu lalu ke orang-orang yang saat ini orangnya masih ada, terbuka satu-satu. Ternyata memang Anies nggak cukup punya kredibilitas. Jangankan buat nyapres, ternyata buat jadi gubernur Jakarta waktu itu saja, dia ngemis sana-sini dan akhirnya dapat pinjaman dari Sandiaga Uno.